Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan Pradi Erlanggeng, NIM 11181111005. Saya kuliah di Universitas Komarudin, Gresik, angkatan 2018. Ini saya diberi tugas individu 2 dari dosen Pak Muhammad Ririn Rosyidi dengan mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul analisis pengendalian mutu pada penjualan ikan bader atau tawes metode SKC di TPIUD Jazuli IB Gresik. Berikut ini jurnal-jurnal yang sudah saya review. Jurnal ini kebetulan juga jurnalnya milik Bapak dosen sendiri, Bapak Muhammad Ririn Rosyidi. Berikut ya, saya membacakan abstrak dari jurnal tersebut. UD Jazuli IB di TPI Lumpur Gresik telah menerapkan kualitas kontrol, namun pada kenyataannya ada kerusakan ikan bader atau tawes. Pada tahun 2016 dengan persentase 17%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian kualitas pada UD Jazuli IB pada penangkapan ikan bader atau tawes dan sistem pengendalian mutu yang menggunakan kualitas statistik. Pendekatan kontrol dengan pengendalian peta kendali dan biaya kualitas. Hasil penelitian ini adalah implementasi quality control dalam pengolahan ikan bader atau tawes dalam memenuhi standar perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan pelanggan saat dipantau menggunakan peta kendali. Kontrol kualitas itu belum diimplementasikan dengan baik karena banyak ikan yang rusak sudah keluar. Jadi banyak yang sudah dikirim keluar dengan implementasi dengan ikan yang kondisinya rusak. Batas kontrol pengendalian kualitas dengan menggunakan biaya kualitas yang diimplementasikan oleh perusahaan adalah masih longgar, karena biaya kualitas sebenarnya yang dikeluarkan untuk pengendalian kualitas adalah 187.444.404. Biaya jaminan kualitas sebesar 18.204.000 dan total biaya yang untuk kualitas adalah sebesar 205.644.8.444 dengan tingkat kerusakan 1.517 kg. Itu lebih besar dari yang seharusnya. Biaya mutu sebesar 58.414.355 untuk biaya pengendalian mutu. Biaya penjaminan mutu sebesar 58.414.320 dan total
biaya untuk tingkat kualitas adalah 116.828.715 dengan tingkat dari kerusakan ikan sebanyak atau sebesar 4.867,86 kilo. Dengan demikian, perusahaan perlu meningkatkan perbaikan mutu secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan pengolahan serta pengendalian kualitasnya. Berikut saya memasuki ke pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah salah satu sektor agrobisnis yang memiliki potensi yang cukup besar, yaitu sektor perikanan. Produksi perikanan di Indonesia berasal dari kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Dari data permintaan berbagai jenis ikan yang bersumber dari konsumsi ikan, terbanyak yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah ikan lele sebanyak 2.464 ton, ikan nila 1.384 ton, ikan gurami 1.040 ton, ikan mas 265 ton, ikan bader atau tawes 157 ton, udang galah 246 ton, dan ikan sejenisnya 540 ton. Oleh karena itu, ekonomi pembudidaya ikan jumlah meningkat menjadi 6,27%, yaitu berasal dari 287 kelompok pada tahun 2005 menjadi 305 kelompok pada tahun 2006 menjadi 305 kelompok itu pada tahun 2006. Sehubungan dengan meningkatnya permintaan dan banyaknya para pembudidaya ikan, maka kualitas produksi ikan perlu ditingkatkan sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen. Dari segi mutu ikan yang segar, sebagian dari hasil produksi digunakan untuk bahan baku pengolahan. Selanjutnya, hasil perikanan dan sebagian hasil lainnya langsung dipasarkan untuk dikonsumsi secara segar. Hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak oleh mikroorganisme, pembusuk, dan enzim, sehingga perlu penanganan yang baik untuk mempertahankan mutunya. Penerapan keamanan pangan sudah seharusnya dilakukan oleh industri-industri dalam penanganan hasil perikanan untuk memenuhi standar kesehatan atau mengurangi risiko buruk, sehingga dengan terjaminnya mutu dan kualitas dapat mendorong perusahaan untuk bersaing dan mendapatkan atau income. Tempat pelanggan ikan TPI UD Jazuli IB Gresik merupakan salah satu pelaku pasar dalam penjualan ikan dari hasil tambak di kota Gresik yang bergerak di bidang pembudidayaan ikan. Cara penangkapan ikan bader atau tawes di petani tambak, pengolahan dan penyimpanan perikanan tangkap untuk dijual di TPI Gresik atau domestik. Namun dalam penyataannya masih ditemukan kerusakan ikan bader atau tawes di tahun 2016 dengan persentase kerusakan berikut. Pendahuluan yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada di abstrak gitu ya, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan bader atau tawes dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan kerusakan ikan bader atau tawes dengan pendekatan statistical quality control, disebut juga SQC, yang dilakukan oleh
UD Jazuli IB Gresik. Yang ketiga, subjek penelitiannya ada di TPI UD Jazuli IB Gresik. Berikut metode penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitiannya. Penelitian dilaksanakan di TPI Gresik, yaitu satu-satunya tempat pelelangan ikan di kota Gresik yang hasil ikannya didapatkan dari hasil tambak sendiri atau budidaya ikan oleh para petani yang berada di seluruh wilayah Gresik. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposif. Jadi pemilihan lokasinya ditentukan dengan metode purposif itu. Dengan pertimbangan bahwa TPI Gresik mempunyai tujuan menghasilkan keuntungan bagi para petani budidaya ikan tambak di wilayah Gresik, di mana hasil harga jual akan lebih mahal, dipengaruhi dari segi kualitas mutu ikan bader atau tawes tersebut, sehingga masyarakat khususnya para petani budidaya ikan bader atau tawes di daerah Gresik mendapatkan penghasilan yang maksimal dari kualitas ikan dan untuk memperbaiki produk ikan yang cenderung rentan terhadap kerusakan, yaitu kerusakan struktur ikan atau lembek atau puji cacat, terus warna mata ikan merah, dan insang ikan warna putih pucat. Yang kedua, masih dalam mode penelitian, ada data responden penelitian dan analisis data. Data responden tersebut adalah data kuantitatif yang dicari pada penelitian ini adalah jumlah produksi pengolahan ikan bader atau tawes, jumlah kerusakan pengolahan ikan bader atau tawes, harga jual ikan bader atau tawes, gaji karyawan pengawasan mutu, quality control, biaya jaminan mutu, dan biaya uji mutu dalam pengolahan ikan bader atau tawes. Data kualitatif tersebut yang dicari antara lain mengenai situasi di TPI Gresik, UD Jazuli IB, seperti gambaran tentang perusahaan, jenis produk yang dihasilkan, struktur organisasi perusahaan, dan pelaksanaan pengendalian mutu dalam pengolahan ikan bader atau tawes. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan bader atau tawes. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan kerusakan pengolahan ikan bader atau tawes menggunakan pendekatan statistical quality control atau SQC. Berikut masuk dalam hasil dan pembahasannya. Hasil penelitian ini adalah implementasi quality control dalam pengolahan ikan bader atau tawes dalam memenuhi standar perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan pelanggan saat dipantau menggunakan peta kendali kontrol. Kualitas itu belum diimplementasikan dengan baik karena banyak ikan yang rusak sudah keluar. Yaitu sudah saya baca tadi di abstrak ya. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan responden, penelitian yaitu pihak perusahaan diketahui TPI Gresik UD Jazuli IB dalam mempertahankan mutu ikan bader tawes yang dihasilkan telah melaksanakan kendali.
dalam mempertahankan mutu ikan, badir atau tawes yang dihasilkan telah melaksanakan kendali mutu yang dilihat dari Good Manufacturing Practices atau GMP. GMP tersebut yang dilaksanakan oleh perusahaan telah mendapat persetujuan oleh UD Jazuli IB yang berada di TPI Lumpur Gresik, sehingga produk yang dihasilkan dianggap telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan serta dibuktikan dengan pernyataan pelanggan yang menyatakan bahwa mutu dari ikan badir atau tawes, sehingga dapat mempertahankan mutu meskipun akan dijual kepada konsumen akhir. Adapun pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan badir atau tawes berdasarkan GMP yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. GMP-nya adalah nomor 1, penangkapan ikan badir atau tawes dilakukan pemanenan atau penangkapan jika ikan badir atau tawes sudah besar atau berusia 3 bulan sampai 4 bulan waktu tunggu untuk penangkapan ikan badir atau tawes tersebut. Nomor 2, proses sortasi ikan badir. Sebelum ikan dimasukkan ke dalam keranjang, ikan disortir. Proses sortir ini dilakukan di tambak atau di lahan petani budidaya ikan badir atau tawes sebelum dibawa ke TPI Gresik. 3. Transportasi. Setelah ikan dimasukkan ke dalam keranjang, ikan akan diberikan es pemberian es sesuai jarak tempuh dari TPI Gresik. Jika lokasi panen jauh, maka es yang diberikan juga banyak. Jika dekat, es tidak terlalu banyak. Posisi es ditaruh paling atas dan tengah dengan cara melembutkan es balok menjadi titik kecil sehingga ikan badir tetap segar. 4. Penimbangan. Ikan badir akan ditimbang sesuai dengan size atau ukuran sebelum dijual ke pembeli dengan skala besar maupun kecil. Berikut nomor 5, proses transaksi dan sortir 2 oleh pembeli. Setelah dilakukan penimbangan, terjadilah transaksi sesuai ukuran ikan dan tingkat kualitas. Setelah dilakukan penimbangan, terjadilah transaksi sesuai ukuran ikan dan tingkat kualitas ikan badir atau tawes itu sendiri. Kalau sudah disepakati, ikan badir atau tawes akan disortir kembali untuk memastikan apakah sesuai dengan ukuran dan tingkat kesegaran ikan. Atau kalau ukuran dan kesegaran ikan sudah sesuai, maka ikan tersebut tidak ada masalah. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir, nomor 6, pengepakan. Proses pengepakan itu akan dilakukan setelah tidak ada masalah oleh kedua belah pihak. Pengepakan ini dimasukkan ke dalam bak penyimpanan yang sudah berisi es dan siap dijual kepada konsumen atau pasar tradisional. Berikut masuk ke dalam pembahasan penelitian dalam jurnal ini. Selama 2016, total produksi untuk pengolahan ikan badir atau tawes sebesar 212.792 kg. Berdasarkan informasi dari perusahaan, terjadi penyusutan sebesar 8%. Ini dikarenakan ikan mengalami penangkapan dan pengepakan pada saat panen berlangsung dan pergantian musim dari bulan Agustus sampai Desember yang berada di Indonesia, yang menyebabkan kurangnya menyusutnya pasokan ikan badir atau tawes tersebut. Selanjutnya, UD Jazuli IB di TPI Lumpur Gresik mendapatkan ikan badir atau tawes yang dikarenakan pada bulan-bulan tersebut kondisi cuaca tidak mendukung untuk para pembudidaya ikan badir atau tawes. Pada bulan Agustus sampai bulan Desember mendapatkan ikan para pembudidaya ikan menurun seiring dengan pergantian musim, yaitu musim kemarau yang sulit untuk mendapatkan air. Kerusakan selama tahun 2016 sebesar 1.517 kg dengan rata-rata kerusakan yang terjadi untuk tahun 2016 sebesar 233 kg. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan peta kendali control cut
Dapatkan standar deviasi atau pembudidayaan ikan bader atau tawes. Untuk mendapatkan ikan tersebut sangatlah sulit di UD Jazilu IB di TPI Lumpur Gresik, sehingga didapatkan batas atas pengawasan sebesar 23.057,2373 atau disebut juga 23%. Batas tengah pengawasan sebesar 17.732,660 6.667 atau 17%. Dan batas bawah pengawasan sebesar 11.708 atau juga 11%. Analisis biaya mutu, quality cost. Biaya mutu kerusakan pengolahan ikan bader atau tawes beku yang seharusnya atau sebelumnya mengetahui biaya mutu quality cost yang ditanggung oleh UD Jazuli IB TPI Gresik dengan jumlah kerusakan pengolahan ikan bader atau tawes seharusnya, maka terlebih dahulu dicari biaya-biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan pengendalian mutu sebagai berikut. Dengan 1. Biaya pengawasan mutu terdiri atas A. Jumlah produksi selama tahun 2016. B. Biaya tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengendalian mutu selama tahun 2016. C. Perusahaan menggunakan alat bantu termometer untuk perusahaan pengendalian mutu selama pengolahan ikan bader atau tawes dengan jaminan peruntungan biaya penyusutan. D. Perusahaan melakukan kegiatan pengendalian mutu rata-rata setiap bulan sebanyak 4 kali, di mana pengendalian mutu dilakukan pada saat proses pengolahan ikan bader atau tawes. Jadi selama tahun 2016 perusahaan melakukan pengendalian mutu sebanyak 3 kali 9 sama dengan 27. 2. Biaya jaminan mutu terdiri atas harga jual rata-rata per kilo untuk jenis ikan. B. Besarnya biaya jaminan mutu setiap kilogram, yaitu sebesar dari harga jual rata-rata per kilo yang bukan oleh perusahaan sebesar 12.000. Berikut kita ini ada rumus-rumus penyelesaian biaya mutu kerusakan pengolahan ikan bader tawes beku di perusahaan. Ini ada metode QJC, biaya jaminan mutu, IAC, dan total biaya atas mutu TGC pada kerusakan pengolahan ikan bader tawes atau yang diberikan oleh perusahaan. Dan berikut ini adalah penyelesaiannya dengan rumus-rumus tersebut. Saya selanjutnya ke kesimpulan ya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, berdasarkan jurnal di atas adalah berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan lapangan bahwa pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan bader atau tawes dilihat dari Good Manufacturing Practices, disebut juga GMP, masih belum memenuhi standar perusahaan. Hal tersebut juga dibuktikan dari pernyataan pelanggan. Akan tetapi batasan pengawasan menggunakan peta pengendalian mutu yang terjadi belum dilaksanakan dengan baik karena kerusakan ikan masih ada yang keluar dari batas kendali. Intensitas pengendalian mutu yang dilakukan perusahaan masih longgar karena biaya mutu yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan biaya mutu yang seharusnya, seperti yaitu QJC sebesar 187.444.404, IAC sebesar 18.204.000, dan TGC sebesar 205.648.000 dengan tingkat kerusakan sebesar 1.517 kg.
Berikut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyarankan perusahaan untuk perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu produk secara kontinu guna menekan angka kerusakan pada ikan badar atau tawes serta memberikan pengetahuan, pengarahan, dan training. Pada saat penangkapan ikan badar berlangsung di tempat petani pembudidaya ikan badar atau tawes untuk mengikuti proses yang benar. Selain itu, perlu dibuat prosedur operasi standar SOP penangkapan ikan badar atau tawes, yaitu kalau ikan badar atau tawes sudah ditangkap, tidak boleh ditaruh terlalu lama di air. Pada saat penangkapan berlangsung, ikan badar atau tawes setelah disortir akan ditaruh pada keranjang dan langsung diberikan es batu. Dan banyaknya atau sedikitnya pemberian es tergantung pada jarak tempuh ke TPI Gresik pada UD Jazuli IB supaya ikan bisa terjaga kesegarannya. Ini review jurnal dari saya. Review jurnal analisis pengendalian mutu pada penjualan ikan badar tawes metode SGC di TPI UD Jazuli IB Gresik. Jurnal milik Muhammad Ririn Rosyidi, dosen pengampu pengendalian dan penjaminan mutu. Dan ini ada jurnal pengendalian mutu berjudul analisis pengendalian mutu pada penjualan ikan badar atau tawes metode SGC di TPI UD Jazuli IB Gresik. Pada penelitian pada tahun 2016 yang ditulis oleh Muhammad Ririn Rosyidi. Maaf, terganggu ada yang menelpon. Review dan saya review sendiri pada tanggal 10 April 2020. Ini latar belakang sudah saya baca tadi, tujuan penelitiannya sudah tadi yang sudah saya jelaskan juga. Ini subjek penelitiannya itu di TPI UD Jazuli IB di Gresik, di Lumpur. Ini metode penelitiannya ada dua, lokasi dan waktu penelitian, data responden penelitian, dan analisis datanya. Ini hasil pembahasan. Ada hasil dan pembahasan, dalamnya ada hasil penelitian dan pembahasannya. Sudah saya terangkan tadi. Ini kesimpulan dari jurnal tersebut. Saya masukkan review saya. Dan kelebihan, jurnal disajikan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jurnal juga memaparkan dengan lengkap tentang analisis ikan badar atau tawes di TPU UD Jazuli IB Gresik. Metode yang digunakan juga lebih mudah untuk difahami dan juga cara yang dilakukan untuk meningkatkan perbaikan mutu secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan pengolahan serta pengendalian kualitasnya. Kelemahannya menurut saya jurnal ini kurang detail untuk sulit difahami di bagian perhitungan biaya, yaitu di bagian kayak penyelesaiannya itu saya ya sedikit paham, tapi selebihnya ada yang kurang. Maaf, ada yang menelpon saya. Saya lanjutkan. Ternyata sudah selesai. Sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.